Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai materi pendidikan agama. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Jili Sogo dari Universitas Siber Asia, program studi PJJ Informatika. Di sini saya akan menjelaskan itu tugas 2 mengenai membuat dari sesi pertama dan sesi ke-12. Sini kita lanjut saja ke pembahasannya. Sini ada sesi pertama, pengantar pendidikan agama. Prinsip kaidah agama. Sini ada pendahuluan. Prinsip kaidah agama pertama, mendefinisikan konsep Tuhan dan ketuhanan. Kedua, menjelaskan pandangan para filosof mengenai konsep ketuhanan. Ketiga, memberikan contoh pembuktian adanya Tuhan. Keempat, menjelaskan falsafah agama. Pertama, prinsip kaidah agama. Seperti yang kita ketahui, semua agama pasti memiliki prinsip kaidah agama, tapi tidak semua yang cukup mencolok. Kedua, filsafat beragama. Filsafat tidak hanya berguna pada umumnya, melainkan mempunyai fungsi khusus untuk sosial budaya Indonesia. Ketiga, fungsi filsafat pada umumnya dalam dikatakan bahwa studi filsafat memiliki semakin menjadikan orang mampu untuk menangani pertanyaan mendasar manusia yang tidak terletak dalam wewenang metodis ilmu khusus. Keempat, cara beragama, yaitu kemampuan akhir yang diharapkan. Sesi yang kedua, filsafat ketuhanan dan prinsip agama. Pertama, fungsi agama. Agama adalah suatu fenomena yang selalu hadir dalam sejarah umat manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa sejarah manusia ada fenomena agama yang telah hadir. Fungsi agama bagi kehidupan. Ada beberapa alasan tentang mengapa agama itu sebagai dalam kehidupan manusia. Antara lain adalah A. Karena agama merupakan sumber moral. Karena agama merupakan petunjuk kebenaran. B. Agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika. Yang kedua, prinsip agama dalam kehidupan. A. Prinsip keadilan menjadi prinsip pertama dalam membentuk tatanan masyarakat yang baik. B. Prinsip kedua adalah ihsan, yang bermakna melakukan sesuatu yang paling baik dan memiliki makna yang lebih tinggi daripada keadilan. Sesi yang ketiga, hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Pertama, tesis tentang manusia. Yang A. Homo erectus, manusia sebagai makhluk yang berdiri tegak lurus. B. Homo religius, manusia adalah makhluk Tuhan yang dapat mencapai pemenuhan dirinya dalam kehidupan religius. Yang C. Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia yang lain, maksudnya yang kuat dalam fase penjalanan manusia, hakikat manusia. Sesi yang keempat, ada konsep kemanusiaan dari berbagai kitab lingkungan materi. Pertama ada konsep kemanusiaan, kedua kemanusiaan adalah hukum, ketiga asas kemanusiaan sebagai makhluk, yang ketiga asas kemanusiaan sebagai sebagian hukum. Sesi yang kelima, kerukunan antar umat beragama. Sini ada pendahuluan. Pertama, Indonesia adalah negara yang penduduk majemuk dari segi suku, bangsa, budaya, dan agama. Kerukunan umum beragama secara etimologis. Rukun dari bahasa Arab ruknun berarti asas atau dasar. Misalnya rukun Islam, asas Islam, atau dasar agama Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun berarti baik dan damai, tidak bertentangan. Bersatu hati, bersepakat, merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati. Adapun kerukunan
berihal hidup rukun, rasa hukum, dan lain-lain. 3 unsur KUB. Kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang maupun kelompok lain. Yang kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan selanjutnya. Menikmati suasana keusyuan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Dasar-dasar kerukunan. Pertama adalah secara teologis, secara filosofis, dan secara praktis. Sesi yang keenam, konsep dasar sumber-sumber hukum agama. Apa itu hukum dan apa itu sumber hukum? Hukum menurut John Austin adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Sedangkan menurut Utrold, hukum adalah himpunan penting hidup, baik perintah atau larangan, yang mengatur tata tertib dalam satu masyarakat yang seharusnya diatas oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintahan dan masyarakat itu. Sumber-sumber hukum agama. Hukum adalah suatu yang berisi tentang aturan-aturan baik atau larangan yang memiliki kekuatan sehingga apabila dilanggar dan mengakibatkan sebuah sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum agama Kristen Protestan. Sumber hukum agama Kristen Protestan yaitu kitab suci. Kitab suci berarti di sini saya sama dengan kitab suci Kristen Katolik yang Alkitab dengan menyebutkan nama Injil yang dari Perjanjian Baru. Sesi ke-7, ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin pembahasan sini adalah Al-Khawarizmi banyak menerima pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia, di antaranya sebagai berikut. Menemukan konsep aljabar yang kita kenal sekarang melalui buku Al-Jabr yang berisi mengenai persamaan linear dan kuadrat. Orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali pengenalan angka 0 serta mengenalkan sistem notasi dari desimal dan tanda pengalihan 2, memperkenalkan tanda negatif dan pada bilangan. Sesi ke-9, kerukunan umat beragama dan implementasinya dalam multi konteks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, multikultur bersifat keberagaman budaya. Multikultur berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultur berarti budaya. Moderasi beragama. Pengertian moderasi beragama yang secara bahasa. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderation yang berarti kesedangan, tidak lebih tidak kurang. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menyediakan 2 pengertian moderasi, yakni pengurangan kekurangan dan penghindaran keekstreman. Pengertian moderasi beragama. Beragama secara bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama, beragama berarti memeluk agama. Yang kedua, beragama berarti beribadah, taat kepada agama dan baik hidupnya. Yang ketiga, beragama berarti sangat memuji agama pada mementingkan. Sesi yang ke-10, agama dan solidarisi sosial di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Sini ada pendahuluan. Memasuki era digital 4.0 yang ditandai dengan penggunaan komputasi internet berskala masif
pada masyarakat 50150 telah membuka masyarakat global bebas berinteraksi kapan saja dan di mana saja melalui inovasi teknologi berbasis online, baik untuk kepentingan bisnis, pendidikan sosial, budaya, politik, keagamaan, dan apa saja, secara pribadi maupun kelompok. Di sini kesimpulannya adalah berdasarkan perbahasan dan disimpulkan bahwa agama dan solidaritas sosial di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 sangat signifikan tantangan dan sekaligus kontribusinya. Hadirnya platform digital justru memudahkan dalam membentuk sikap solidaritas sosial seperti digital agama, di mana konten-konten agama dapat dengan mudah disosialisasikan pada masyarakat dan bisa menambah audiens baru serta menggunakan solidaritas sejaring sosial dalam mengikat antara anggota dan masyarakat dalam kepedulian sosial yang sama atas ketidakadilan, kezaliman, dan otoritas penguasa yang tidak berpihak kepada kebenaran. Sesi ke-11, konsep kewajiban dan nilai bekerja dalam diri dan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bekerja telah mendapat perhatian serius dan Nabi Muhammad SAW karena bekerja merupakan bagian terpenting perekonomian dari masa lampau sampai sekarang. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya hadis Nabi Muhammad SAW tentang bekerja. Setiap orang secara fitrah memiliki dorongan atau motivasi untuk bekerja. Kekuatan motivasi ini akan membanding dengan usaha kerja yang dilakukan semakin tinggi. Motivasi seseorang akan semakin kuat usahanya memaksimalkan kemampuan dan kesempatan yang ia dimiliki. Bekerja merupakan perintah sekaligus ujian yang berharga bagi manusia, sekaligus bernilai tinggi di hadapan Allah. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diusahakannya, dan setiap orang akan bekerja akan mendapatkan balasan sesuai dengan usahanya. Sisi yang ke-12, kemandirian sosial dalam kehidupan masyarakat. Pengertian kemandirian. Kemandirian adalah tindakan dari seseorang untuk mencoba memecahkan masalah yang dihadapi tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Jenis kemandirian. Kemandirian emosional, yaitu kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antara individu. Kemandirian tingkat laku, yaitu suatu kemampuan membuat keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Manfaat memiliki kemandirian sosial. Beberapa kiat untuk menjadi pribadi yang memiliki kemandirian diantaranya sebagai berikut. Pertama, berusaha melakukan sesuatu sendiri. Tidak meminta tolong orang lain jika masih bisa dilakukan sendiri. Ketiga, belajar mengambil keputusan sendiri tanpa terpengaruh orang lain. Mungkin sekian dari saya, mungkin ada kata-kata yang tidak jelas, yang tidak berkenan, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.